Jumpa lagi di ruang prestasi SD Pemuda Bangsa. Kali ini saya mengundang narasumber yang berbeda dan juga bidang prestasi yang berbeda. Siapa dia dan prestasinya apa? Seperti biasa, kita kenalan dulu. Selamat pagi, Mulan. Pagi, Pak. Ya, gimana kabarnya? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Ya, lagi apa aktivitasnya, Mulan? Tadi lagi belajar. Oh, lagi belajar. Oke, silakan Mulan perkenalkan diri. Nama saya Mulan. Saya Mulan Amanta. Terus hobi saya itu dengerin lagu. Dengerin lagu, ya lagu apa tuh? Yang memotivasi. Yang memotivasi, apa contohnya misalnya? Terhebat CJR. Woi, terhebat sama? Udah itu aja. Oh, itu aja. Gimana? Lagunya bisa dinyanyiin? Izinkan aku untuk tidak menyanyikannya. Kirain kamu denger apa lagu itu juga biasanya kan suka dinyanyiin juga tuh, tapi nggak mau berbagi suara ke teman-teman? Enggak nih. Enggak, oh ya, oke. Mulan, terakhir Mulan itu berprestasi di bidang apa? Bisa dikasih tahu ke teman-temannya? Di bidang IPS. Di bidang IPS, apa nama lombanya? Lombanya biasanya Olimpiade. Oke, Olimpiade ya, OSN. Bisa diceritakan bagaimana awal mula Mulan ikut Olimpiade itu, proses seleksinya? Proses belajarnya juga. Proses belajar, silakan. Jadi saya belajarnya itu awalnya kayak tiba-tiba tertarik dengan IPS dan mencoba untuk mempelajari IPS tentang sejarah, kenampakan alam, dan lain-lain. Dan awalnya saya juga tertariknya itu dengan IPA karena saya juga sukanya itu tumbuhan sama hewan-hewan dulunya. Oh. Tapi sekarang malah makin tertarik dengan IPS. Malah makin tertarik dengan IPS ya. Gimana kok bisa? Karena aku penasaran dengan sejarahnya, perjuangannya, lalu apa yang membuat gas rumah kaca gitu ceritanya. Oh, gas efek rumah kaca ya. Ya. Nah, dari apa yang tadi Mulan tertarik, bisa ceritakan nggak apa tuh salah satu bidang atau ya ketertarikan Mulan tadi apa? Bisa berbagi dengan temennya yang sudah kamu pelajari? Yang pelajari itu sejarah tentang perjuangan tokoh, misalnya Pattimura, Diponegoro, R.A. Kartini, dan masih banyak lagi. Dan masih banyak lagi. Dari sekian tokoh itu, siapa yang bisa kamu ceritakan ke teman-teman, biar teman-teman tahu juga pengetahuannya? R.A. Kartini. Oke, silakan coba gimana? Jadi, R.A. Kartini itu lahir di Jepara, terus dia berketurunan darah ningrat, kayak darah biru, darah bangsawan. Oke. Nah, dia itu tumbuh besar di sekolah untuk orang Belanda dan darah-darah bangsawan gitu. Nah, tapi ibunya yang nggak punya darah bangsawan dan dia itu jadi semacam istri kedua. Nah, dia itu jadinya kurang di mana sebutannya? Apa? Diperhatikan? Nggak apa-apa, kan pengetahuan ini. Ya ibaratnya gitu lah, kurang diperhatikan, kurang dihormati. Kurang dihormati, oke. Bahkan Kartini juga tidak diperbolehkan untuk bertemu ibunya. Nah, dan ibunya juga ditempatkan di kamar belakang. Lalu R.A. Kartini itu ingin melihat para wanita yang kesusahan mencari pendidikan atau memiliki kehidupan yang kurang baik, lebih buruk daripada laki-laki. Kartini mencoba untuk mempelajari hak wanita dan mulai memperjuangkannya. Pertama, dia mulai dari adik-adiknya yang tidak perlu menunjukkan rasa hormat terlalu tinggi kepada R.A. Kartini. Kemudian dia mulai membangun sekolah untuk para wanita. Tapi nggak banyak murid yang masuk ke sekolah itu karena
wanita dianggap aneh ketika bersekolah di zaman itu. Oh, jadi terbatas ya? Ya, lalu era Kartini juga sempat mengajukan beasiswa ke universitas atau sekolah Belanda. Kemudian sambil menunggu beasiswa itu, dia terpaksa harus dipingit terlebih dahulu. Dipingit itu semacam dikurung di dalam rumah sampai ada seseorang yang melamarnya. Nah, kemudian saat tengah-tengah dipingit, itu dia ada semakin mempelajari lewat buku-buku yang diberikan oleh abangnya kalau nggak salah. Terus? Kemudian buku-buku itu juga diberikan kepada adiknya juga. Nah, lalu sampai suatu hari Era Kartini dilamar oleh seseorang. Dan lamaran itu bertepatan saat ayahnya sedang sakit. Nah, kemudian Era Kartini tidak ingin membebani bapaknya, jadi dia menerima lamaran itu dengan 3 syarat. Apa tuh? Pertama, dia menolak untuk mencuci kaki suaminya, yang tidak ada rasa hormat terlalu tinggi atau kayak gitulah intinya. Tidak menunjukkan rasa hormat terlalu tinggi. Nah, kemudian yang kedua, dia ingin ibunya diberi rasa hormat dan tidak diletakkan di kamar belakang lagi, dan diletakkan di kamar depan. Yang ketiga, dia ingin membangun sekolah untuk para perempuan dan harus didukung oleh suaminya. Dan karena suaminya menerima ketiga syarat itu, akhirnya mereka pun menikah. Sampai beberapa hari kemudian, Era Kartini berhasil mendapatkan beasiswanya, tetapi statusnya yang menjadi orang yang sudah menikah harus menolak beasiswa itu dan memberikan kesempatannya ke orang lain. Jadi nggak jadi ya karena udah menikah gitu ya? Iya. Nah, kemudian saat dia berhasil membangun sekolah untuk para perempuan mulai belajar dan mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Dan saat R.A. Kartini sudah mulai mendapatkan dikaruniai seorang anak, tapi dia kurang sehat tiba-tiba. Jadi dia kesehatannya menurun, tiba-tiba lemas, gak bisa, cuma bisa di kasur doang gitu semisal. Dan 4 hari kemudian setelah melahirkan anak pertamanya, dia meninggal. Dan sampai situ perjuangan R.A. Kartini. Oke, tepuk tangan untuk ya, luar biasa penyampaian cerita tentang tokoh, kalau kita bilangnya tokoh emansipasi perempuan ya. Jadi cerita yang sudah disampaikan oleh Mulan, kita mengetahui bahwa R.A. Kartini itu berjuang untuk pendidikan kaum perempuan ya, supaya bisa dihargai hak-haknya, atau kalau sekarang disebutnya sebagai kesetaraan gender. Oke, itu secuil pengalaman Mulan terkait IPS ya. Ketertarikan Mulan terhadap ilmu pengetahuan sosial yang ternyata bisa berkembang dan luas pengetahuannya ya. Oke. Nah terus tadi bagaimana Mulan bisa ikut Olimpiade IPS? Jadi saat mulai guru bilang kalau nanti ada lomba Olimpiade. Nah itu awalnya Olimpiadenya itu semuanya digabung, jadi saya agak kurang yakin. Kurang yakin, tapi mumpung ada IPS, jadi mungkin aku bisa, jadinya aku memutuskan untuk ikut. Dan mulai belajar lebih banyak, misalnya dari ChatGPT. Oke, ChatGPT, bocoran dari ChatGPT gitu ya.
Oke, nah dari seleksi itu kemudian Mulan terpilih ya mewakili sekolah. Iya, Oke, habis terpilih dari sekolah, lomba apa yang Mulan ikuti? jadi saya ikut lomba yang tingkat kecamatan terlebih dahulu. Oke, lomba tingkat kecamatan. Bisa diceritakan pengalamannya dalam ikut lomba di tingkat kecamatan? Bisa-bisa. Jadi saya saat mengetahui kalau saya ikut lomba Olimpiade IPS tingkat kecamatan, saya Ya. mulai makin banyak belajar dari sebelumnya. Terus juga mendapatkan soal-soal dari guru sendiri. Nah, setelah itu saat hari lombanya, itu saya mengerjakannya itu lewat komputer dan Ya. Zoom. Lalu saya mulai mengerjakan. Memang sebagian besar soal itu tidak ada yang saya pelajari, hampir tidak ada. Tapi alhamdulillah masih dapat juara. Oh, itu tapi berarti punya pengetahuan dasar sebelumnya. Jadi dari apa yang Mulan pelajari ditambah dengan pengetahuan dasar, jadilah juara keberapa tadi? Juara ketiga. Oh, juara ketiga. Oke, itu baru pengalaman pertama ya. Iya. Pengalaman pertama udah juara 3 teman-teman, dan teman-teman perlu tahu bahwa Olimpiade IPS juga baru diadakan di tahun ajaran kemarin. Sebelum-sebelumnya hanya ada Olimpiade Matematika dan IPA. Oke ya. Nah, setelah juara 3 tadi di tingkat kecamatan, kemudian apa lagi ya? Apakah stop di situ atau Mulan melanjutkan jenjang lomba? Enggak, lanjut dulu jenjang. Oh, lanjut dulu. Oke. Gimana tuh? Lanjut ke tingkat apa? Tingkat kota. Oh, tingkat kota. Setelah beberapa minggu kemudian. Setelah beberapa minggu kemudian lanjut ke tingkat kota. Itu berarti kompetisi antar pemenang di tingkat kecamatan ya? Iya. Oke, bisa Mulan ceritakan pengalaman waktu lomba di tingkat kota? Jadi saat saya mengetahui kalau saya lomba juga di tingkat kota, saya juga ya yang harus dilakukan adalah pertama mempelajari semuanya lagi. Mempelajari semuanya lagi. Oke, terus? Nah, saat mempelajari, saya juga mendapatkan soal-soal baru dan pengetahuan baru. Dan lalu saat hari lombanya, sebenarnya saya agak takut, agak gelisah. Terus saat saya mengerjakan soalnya di kertas, pilihan ganda dan diberi alasan. 60 soal, 60 menit kalau nggak salah. Nah, terus? Saat saya mengerjakan, itu saya ada ketinggalan 3 soal karena kehabisan waktu dan memikirkan jawaban. Ya, it's okay. Pengalaman ya. Dan tidak disangka-sangka, alhamdulillahnya saya dapat ranking 2 dari 10 dan akan ditandingkan lagi ke babak kedua. Oh, babak kedua. Oke, coba lanjut ceritanya langsung babak kedua. Nah, babak keduanya itu pakai kuisis. Saat itu soalnya itu ada 15 dan waktunya juga 15 menit. Jadi harus tepat dan cepet-cepetan. Cepet-cepetan, oke. Nah, dan karena itu pakai kuisis dan bilangnya itu harus cepet-cepetan, jadi saya agak terburu-buru. Walaupun soalnya saya nggak ada yang salah, cuman tetap aja jadinya turun jadi peringkat 4. Oh, oke. It's okay. Baik, berarti apa dari pengalaman yang Mulan alami itu kemarin saat lomba, itu apa yang paling berharga pengalamannya dan mungkin bisa dibagi ke teman-temannya? Pengalaman berharganya itu saat saya berhasil ke peringkat 2, saat saya berhasil juara, terus dan saat saya juga saat belajar. Saat belajar. Lumayan dapat pengetahuan baru walaupun gagal, tapi tetap aja ilmunya masih bisa disimpan buat lomba berikutnya. Ya, oke, betul, nice ya. Jadi ada pengalaman yang berhasil, ada pengalaman yang gagal. Nah, dari pengalaman gagal kira-kira apa yang akan Mulan perbaiki gitu? Apakah menyerah karena gagal, nggak mau ikut lomba lagi, tapi apakah ya udah nanti aku akan melakukan yang terbaik setelah ini gitu. Makna gagal dari pengalaman itu apa menurut Mulan?
Jadi kalau gagal kan itu belum berarti tidak berhasil sama sekali. Nggak bisa sama sekali gitu. Jadi kalau semisal gagal, itu kalau ada kesempatan, kalau semisal ada lomba lagi ikutin. Gitu. Oke, dan itu kemarin terbukti ya, lomba di sekolah. Ya lomba Olimpiade IPS, lomba 17 Agustus. Dapat juara berapa? Belajar dari pengalaman, itu nggak boleh panik dan isi aja soal-soal dengan santai. Dapat juara 1. Yeay, dapat juara 1. Oke, itu tadi berarti udah pengalaman berhasil dan Mulan juga sudah berbagi tentang pengalaman gagal ya. Jadi menurut Mulan tadi kegagalan itu bukan akhir ya, tapi proses belajar untuk menuju lomba dan prestasi yang lebih baik lagi, gitu ya. Oke. 1 atau 2 tips buat adik-adik secara keseluruhan dari pengalaman Mulan, silakan. Ada 2 tips dari saya. Apa tuh? Pertama, jika semisal ada lomba yang kita ketahui kalau bakat itu sesuai dengan lomba kita, itu kita ikuti saja lombanya. Oke. Ikuti aja biar kan udah bisa gitu jadinya, biar bisa menang. Oke. Nah, yang kedua itu belajar yang banyak dan jangan panik ketika mengikuti lomba. Oke, itu aja. Iya. Oke, itulah teman-teman sharing pengalaman, pengetahuan dan juga tips dari Mulan yang pernah jadi juara Olimpiade tingkat kecamatan maupun di tingkat kota. Ya, jadi semoga bermanfaat. Kita ketemu di video Ruang Prestasi berikutnya. Terima kasih. Dadah. Dadah.